Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling ini, bolehkah perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Rahma Fani Putri. Baik, dan saya Dilasa Fitri sebagai konselor kamu. Sebelumnya kamu pernah melakukan sesi konseling individu atau belum? Belum. Oke, baik. Jadi sesi konseling ini untuk membantu individu untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, di sesi konseling individu ini mempunyai beberapa asas, yaitu asas kesukaraan, asas kerahasiaan, dan asas kemandirian. Jadi asas yang utama itu asas kerahasiaan. Jadi di mana seorang Rahma ini menceritakan masalahnya tidak akan disampaikan ke siapapun. Dan asas kesukaraan itu Rahma menceritakan dengan sukarela masalahnya tanpa ada paksaan dan tekanan. Oke, jadi bolehkah Rama menceritakan masalahnya? Jadi di sini saya memiliki suatu permasalahan, yaitu kecemasan atas diri saya sendiri. Masalahnya seperti apa? Jadi kan di sini kan saya minggu depan itu bakal diadain UTS. Nah, di sini saya ngerasa cemas banget sama diri saya sendiri karena saya ngerasa bahwa saya itu belajarnya kurang maksimal untuk semester ini. Jadi saya ngerasa cemas banget, takut bahwa nanti IPK saya bakal turun. Oke. Rahma ini kurang belajar atau bagaimana? Kalau dibilang kurang belajar, iya, dan itu ada faktornya karena saya tuh ngerasa maksimal gitu loh, kayak kurang puas gitu belajarnya. Jadi saya ngerasa takut banget buat ngikutin UTS nanti. Kurang belajarnya itu karena malamnya itu begadang atau bagaimana? Karena banyak pikiran sih, karena saya ngerasa capek banget untuk semester ini gitu. Jadi saya tuh semangatnya kurang. Jadi fokusnya kurang. Jadi nanti ketika mendekati UTS, cemasnya itu berlebihan gitu ya? Iya, dan nggak cuma nanti sih, sampai dari sekarang aku udah merasa cemas banget, takut gitu loh, saya bakal gimana, saya bakal ngelakuin apa gitu. Jadi Rahma ini setiap kali mau UTS di semester ini mendengar dosen bilang minggu depan akan UTS selalu cemas, selalu takut gitu. Iya, saya selalu takut, aduh gimana ya, saya ngerasa bahwa saya tuh belajarnya kurang maksimal gitu, dan saya tuh untuk materi semester ini bahwa saya tuh kurang apa ya, kurang menguasai gitu loh, kepahamannya tuh belum 100% paham banget gitu. Memang dalam semester ini ada beberapa mata kuliah. Ada 9 mata kuliah. Dan itu Rahma belum bisa menguasai semuanya. Iya, belum bisa menguasai semuanya gitu loh. Mungkin ada beberapa tapi belum seberapa paham. Iya. Jadi Rahma ini punya kecemasan akan UTS karena belum paham dalam mata kuliahnya. Bisa Rahma ceritakan UTS itu memang minggu depan atau ada minggu depan lainnya gitu? Iya, kan kalau dari kampus itu di jadwal tanggal 23 itu mulai UTS. Jadi kemungkinan besar 23 dan seterusnya untuk mata kuliah 9 itu bakal diadain UTS. Bahkan tuh ada dosen yang ngajak UTS-nya tulisan. Nah, di situ Rahma takut banget ya, cemas gimana ya gitu. Jadi selama ini Rahma belum ada persiapan buat UTS gitu? Belum ada. Jadi cemasnya itu karena Rahma takut nilai-nilainya turun, nilainya anjlok gitu. Iya, itu yang saya rasain sekarang. Jadi gini, Rahma boleh ceritakan nggak setiap hari pernah ada nggak Rahma dimana tidak masuk kuliah atau bagaimana? Ada, Rahma kan dulu kemarin kan sempet ada sakit ya, masuk rumah sakit tuh selama 1 minggu nggak kuliah kan. Ada 2 mata kuliah yang Rahma itu satu mata kuliah yang Rahma tuh nggak berangkat gitu kan. Terus ketika Rahma berangkat, di situ Rahma kayak ngerasa, aduh gimana ya, kemarin materinya ketinggalan gitu kan, dan nggak tahu apa-apa. Terus di situ dan satu sisi lain Rahma tuh prestasi, jadi nggak tahu model presentasinya kemarin tuh gimana. Terus malamnya juga nggak menguasai materi itu, karena ya di situ satu sisi itu Rahma udah nggak ada semangat gitu loh buat menguasai
menguasai materi-materi gitu. Jadi di situ Rama ngerasa cemas banget, nggak bisa menguasai materi itu, dan apalagi bentar lagi UTS gitu kan. Emang waktu Rahma nggak berangkat itu, Rahma nggak nanya-nanya ke temennya atau hari ini kuliahnya apa gitu, materinya apa? Iya, sempet nanya, cuman mungkin karena Rahma tanya ke temen yang kurang tepat, jadinya penjelasannya itu nggak semungkinkan itu gitu loh, cuman dijawab ala kadarnya aja, kayak tadi materinya apa yang dibahas, menjawab ini, tugasnya apa nggak tahu gitu. Sedangkan sebenarnya ada tugas lain, tapi dia nggak bilangnya nggak tahu gitu. Mungkin ya Rahma itu harus ke orang yang lebih paham sama materi itu, bertanya ke siapa gitu, temennya lebih paham, jangan tanya tuh sama orang satu gitu. Udah seperti itu atau belum? Iya, belum sih, masih kayak orang satu, karena ya di situ loh kembali lagi ke diri Rama, kan Rama di sini agak cemas kan, itu diakibatkan Rama itu kurangnya rasa apa ya, kayak excited buat mengikuti mata kuliah untuk semester ini gitu loh. Jadi kayak itu Rama di satu sisi Rama lambat juga karena kurang menguasai materi, itu yang mengakibatkan Rama tuh cemas itu loh, takut. Jadi Rama bingung banget. Jadi gini, menurut saya Rahma tuh jangan terlalu cemas gitu. Cukup Rahma pelajari saja tiap malam, nggak usah setiap hari gitu ya. Di waktu senggang Rahma itu pelajari saja apa yang Rahma dapat gitu. Jadi setiap malam itu Rahma ngapain aja, di malam hari atau di sore hari itu Rahma ngapain aja. Kalau untuk di sore hari kan pulang kampus ya, positif capek banget. Jadi kalau di kosan itu pasti istirahat, mandi, istirahat. Nah itu sampai malam. Kalau udah beribadah, habis itu udah kayak mager gitu loh, mau bergerak itu kayak aduh mau ngapain ya. Sedangkan tugasnya tuh sebenarnya ada, tapi aduh mau mulainya dari mana ya gitu. Akhirnya scroll TikTok ketiduran sampai pagi lagi gitu sih. Jadi Rahma ini mengatur waktunya juga kurang memahami materi, kecemasan akan akan ada UTS di minggu depan atau di hari-hari selanjutnya gitu kan. Jadi Rahma ini menurut saya jangan terlalu cemas gitu loh. Lakukan hal-hal baru gitu loh, biar ngilangin cemas-cemasnya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya sih kalau mau buat ngilangin rasa cemas tuh kayak lebih ke orang sih, orang lain kayak temen gitu loh. Ada yang buat nghibur diri sendiri, ketika orang sendiri itu orang tuh sedih loh, nangis kayak gitu kan. Terus kayak ingat, aduh bentar lagi UTS nih, gimana ya, materi juga belum banyak sih, kayak juga kurang ke perpus mungkin ya, karena belum ada buku gitu, cuma ada catatan pas kamu masuk kampus aja gitu, ke kuliah gitu. Jadi ya itu sih buat ngilangin rasa cemas tuh temen gitu loh, lebih ke orang lain buat menghibur Rahma kayak gitu loh, kayak teman ngobrol kayak gitu. Oke, jadi Rahma ini kurangnya membaca buku gitu ya. Rahma ini pernah nggak misal gini, ikutin temennya belajar kelompok gitu di perpus atau di mana gitu, udah pernah atau belum? Kalau untuk sejauh ini belum pernah sih, karena Rama kan dapet kelompok yang kalau ngerjainnya tuh secara online gitu loh, kayak bagi materi aja gitu. Jadi itu yang membuat Rahma kurang paham. Iya, karena kadang kan juga dibagikan, kamu nyari materi ini gitu, terus kamu yang bikin makalah, kamu yang bikin PPT, cuma gitu aja sih. Nggak, kurangnya komunikasi sama kelompok itu. Oke, jadi itu yang membuat Rahma cemas karena kurang paham dengan materi, dan Rahma sudah mendekati UTS, dan itu yang sangat membuat Rahma cemas karena takut nilainya turun, takut gak bisa jawab dalam tes itu karena belum memahami materi. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Rahma itu harus bisa mengatur waktu belajar. Terus misal Rahma dalam mengerjakan kelompok atau tugas itu jangan hanya terpaku disuruh buat nyari makalah, buat materi atau nyari jurnal. Jangan. Jadi Rahma harus bisa menguasai apa yang temennya kasih saran buat cari makalah, cari jurnal, cari materi. Jadi Rahma tuh harus bisa
lebih menguasai materinya. Jangan Rahma tuh terpaku di situ aja karena disuruh buat makalah, ya udah makalah aja, nggak memahami materinya gitu. Mungkin Rahma harus bisa memahami materi agar bisa mengerjakan soal UTS dan nilainya bagus. Rahma nggak cemas, Rahma nggak takut nilainya anjlok, Rahma bisa jawab. Mungkin nggak semua Rahma bisa jawab, cuman Rahma paham soal itu dan Rahma bisa mengerjakannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi gimana perasaan Rahma setelah melakukan konseling ini dan bisa bercerita? Ya, untuk yang saya rasakan saat ini sih alhamdulillah ya, saya Rama udah merasa lega. Rama juga tahu gitu loh apa yang harus Rama lakuin buat kedepannya nanti gitu kan. Ya udah ada titik terangnya lah, udah lega juga. Oke, jadi saran saya Rahma lebih belajar mengatur waktu untuk belajar, lebih memahami materi lebih lanjut, jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi lakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Bila Ya udah Rizky, ini mau udah kapan? Oke, kita cukupkan saja sesi konseling ini. Bila Rahma ada waktu dan saya ada waktu, boleh hubungi saya lewat WhatsApp. Bisa melakukan sesi konselingnya lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.